Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase elemen akhlak. Di bab 3 ini kita akan membahas materi yang berjudul menghindari akhlak mazmumah, perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mazmumah memiliki arti akhlak yang tercela. Seseorang yang memiliki akhlak mazmumah akan tergolong sebagai orang yang merugi karena sifat yang dimilikinya tidak akan membawa dampak baik sedikit pun bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi akhlak mazmumah. Karena itu, sebagai umat Islam yang bertakwa, kita harus menghindari akhlak mazmumah. Sebelum kita melanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu profil pelajar Pancasila yang terdapat pada materi kali ini. Adapun profil pelajar Pancasila yang harus kita bentuk sebagai karakter bangsa di materi kali ini, yaitu A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, selalu bersifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. B. Bergotong royong menggunakan harta kekayaan untuk bersedekah dan membantu orang lain. C. Mandiri, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pribadi tanpa menggantungkan kepada orang lain dan menghindari sifat merasa lebih hebat dari orang lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, A. Melalui model pembelajaran The Learning Cell, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. B. Melalui model pembelajaran Jigsaw Learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. C. Melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat dan menyajikan quotes tentang perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembahasan pada bab kali ini, yang pertama, menghindari sifat hidup berpoya-poya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Yang keempat, yaitu menghindari sifat hasad. Dan yang kelima, membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu menghindari sifat hidup berpoya-poya. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Dari ayat barusan, secara tegas Allah mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara setan. Makanya kita
Dilarang untuk bersikap boros atau berfoya-foya. Berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya A. Pengertian sikap hidup berpoya-poya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hidup berpoya-poya adalah menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sikap hidup berpoya-poya merupakan salah satu bagian dari tabzir atau pemborosan. Tabzir menurut istilah adalah yang pertama, menurut Mujahid rahimullah, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Yang kedua, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap hidup berpoya-poya merupakan bagian dari perilaku tabzir. Karena berpoya-poya dalam hidup berarti membelanjakan harta bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan menuruti hawa nafsu dalam rangka mencari kesenangan semu, atau dalam istilah lain di zaman sekarang sering disebut dengan gaya hidup yang hedonisme. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, harus menghindari sikap hidup berpoya-poya karena tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sikap hidup berpoya-poya akan melahirkan beberapa akhlak tercela, seperti halnya individualis, egois, sombong, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya, dan kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat itu jelas dilarang dalam agama Islam. B. Manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Menghindari sikap hidup berpoya-poya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Menghindarinya terdapat beberapa manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena sudah mampu meninggalkan gaya hidup hedonisme yang dapat merugikan diri sendiri, seperti mengalami kebangkrutan akibat besar pasak daripada tiang. Yang kedua, tidak dianggap sebagai temannya setan, padahal setan merupakan musuh nyata bagi manusia sampai kapanpun. Yang ketiga, terjaga dari perilaku israf, yaitu perilaku senang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Yang keempat, terhindar dari penyakit hati lainnya. Biasanya sikap poya-poya akan diikuti oleh akhlak tercela lainnya seperti ria, sum'ah, dan ujub. Yang kelima, menumbuhkan rasa belas kasih terhadap sesama, yaitu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keenam, terjaga dari stres, frustasi, dan depresi, karena sudah mampu membelanjakan harta sesuai porsinya dengan prinsip mengeluarkan harta sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Yang C, cara menghindari sikap hidup berpoya-poya. Sikap hidup berpoya-poya dapat dihindari apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan untuk belanja sesuai dengan kebutuhan. Prinsipnya hemat, cermat, efisien dalam menggunakan uang. Harus tahu mana skala prioritas. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau hidup tenang?
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Perbanyaklah amal soleh dengan memperbanyak infak dan sedekah. Yang ketiga, senantiasa berintrospeksi diri dengan melihat orang-orang di sekitar yang masih serba kekurangan dalam hal materi. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Walaupun memiliki kemampuan untuk berpoya-poya, kesederhanaan merupakan kunci kebahagiaan karena terhindar dari keinginan untuk pamer dan terjaga dari kesulitan keuangan. Yang kelima, memilih teman ketika bergaul. Hindari teman yang memiliki sifat berpoya-poya. Dengan pertemanan mampu memberikan pengaruh pada seseorang. D. Contoh perilaku menghindari sikap hidup berpoya-poya. Adapun contoh perilaku menghindari sikap hidup berpoya-poya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, senantiasa memperbanyak amal soleh karena sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah tipu daya sesaat. Yang ketiga, sering introspeksi diri untuk melihat kekurangan diri. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana meskipun berada dalam keluarga yang mampu. Yang kelima, menjauhi gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu riya dan sum'ah. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mahmud ibn Labidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgharu qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar qala ar-riya inna Allah yaqulu yawma tuzazal ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaa'a. Yang artinya, dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah SAW berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat, Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, A. Pengertian riya dan sum'ah. Pengertian riya dan sum'ah di sini ada dua pengertian, yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Riya secara bahasa berasal dari kata ro'a yara ru'yatan, yang artinya melihat. Sementara sum'ah berasal dari kata sami'a yasma'u sam'an, yang artinya mendengar. Secara istilah, riya berarti melakukan perbuatan terpuji atau baik dengan maksud agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sum'ah berarti melakukan perbuatan terpuji atau baik dengan maksud agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Nah, ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam riya dan sum'ah. Persamaan riya dan sum'ah yaitu keduanya ingin mendapatkan pujian dan apresiasi. Sementara perbedaannya bisa dilihat dari cara melakukannya. Kalau riya memperlihatkan amal atau perbuatan kepada orang lain, kalau sum'ah memperdengarkan amal yang telah kita lakukan atau perbuatan yang telah kita lakukan kepada orang lain dengan niat agar mendapatkan pujian atau apresiasi dari orang lain. Selanjutnya yaitu B. Pembagian sifat riya dan sum'ah. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Beberapa contohnya tersaji dalam tabel berikut ini. Contoh perbuatan.
Ria dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Ria dalam perbuatan. Yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. Yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Nah, itu adalah contoh ria dalam perbuatan. Adapun yang C yaitu akibat dari ria dan sum'ah. Seperti yang telah diketahui bahwa ria dan sum'ah merupakan perbuatan tercela dan banyak terdapat akibatnya. Adapun beberapa akibat dari perbuatan ria dan sum'ah antara lain, yang pertama dapat mengikis dan menghilangkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan serta merusak iman. Yang kedua, merendahkan kehormatan diri, karena secara langsung atau tidak langsung orang-orang di sekeliling merasa tidak senang dengan sifat dan sikapnya kemudian pada akhirnya akan dikucilkan. Yang ketiga, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan karena perbuatannya dilakukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Yang keempat, sikap ria dan sum'ah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta tidak disukai oleh orang lain. Yang kelima, menghilangkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat menghindari ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harus dihindari. Adapun manfaat menghindari sikap ria dan sum'ah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari perbuatan syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umat Islam sebagaimana ditegaskan dalam sabda beliau yang artinya sesuatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpa kamu adalah syirik kecil. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu, maka beliau menjawab yaitu ria. Nah, hadis tersebut ada dalam hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, terjaga dari sikap nifak, yaitu sikap tidak sejalan antara hati dan perbuatan, seakan-akan sedang berbuat baik padahal sesungguhnya tidak, karena ada pamrih yang diharapkan. Yang ketiga, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa limpahan rahmat dan pahala kebaikan karena sudah menghamba dengan ikhlas. Yang keempat, tumbuhnya konsisten ketika melakukan kebaikan. Ketika melakukan kebaikan, karena itu ia akan melakukan kebaikan yang sama meskipun dilihat oleh orang lain atau tidak ada yang melihatnya. Sebab yang dicari bukan sanjungan, pujian, ataupun ketenaran, melainkan yang ia inginkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kelima, menghilangkan penyakit hati yang menyertai ria, seperti halnya takabur dan sejenisnya. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 48 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji oleh orang atau ria serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha meliputi, Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang keenam, terjalin persahabatan yang tulus karena tidak ada sakit hati ketika perbuatannya tidak diapresiasi oleh orang lain atau oleh temannya. Selanjutnya, cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Dari kitab karangan Imam Al-Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 cara menghindari ria antara lain. Yang pertama yaitu memahami hakikat sumber bagaimana ria muncul dan bahayanya. Yang kedua, jangan tampakkan kebaikan, dengan ini berarti mencegah pengetahuan orang terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan.
Yang ketiga, luruskan kembali niat di saat keinginan ria mulai hadir dengan mengingat bahaya ria, yaitu bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala tidak akan didapat jika sampai amal baiknya dilakukan karena ria. Jadi niat kita itu ketika melakukan segala sesuatu atau melakukan kebaikan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, F. Contoh perilaku menghindari ria dan sum'ah. Banyak contoh perilaku untuk menghindari ria dan sum'ah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, segala meluruskan niat. Apabila muncul keinginan untuk ria dan sum'ah ketika akan berbuat baik atau terbesit keinginan untuk ria, maka segeralah meluruskan niat. Yang kedua, tidak menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan update status di media sosial ketika melakukan perbuatan baik dengan maksud untuk dipuji. Yang keempat, mengingat keburukan diri dan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang kelima, yaitu melupakan kebaikan diri dan melupakan keburukan orang lain. Yang keenam, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan istiqomah. Materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, takabur. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad 'adzabtuhu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. A. Pengertian takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab yang artinya kesombongan, ketuaan, atau kebesaran. Al-Kibru. Kamus Al-Munawir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, takabur adalah merasa dirinya lebih mulia, lebih hebat dari orang lain, lebih pandai, dan sebagainya. Tanda-tanda orang yang memiliki sikap dan perbuatan takabur, yang pertama suka memuji diri sendiri, membanggakan dirinya, hartanya, ilmunya, kecantikan dan ketampanannya, kekuasaan dan jabatannya, keturunannya, dan seterusnya. Sementara orang lain dianggapnya rendah, hina, kecil, dan tidak mampu berbuat sesuatu. Yang kedua, menganggap diri lebih baik dan lebih mulia. Sementara terhadap orang lain suka merendahkan dan meremehkan, baik dengan ucapan atau gerak tubuh seperti memalingkan muka ketika bertemu, congkak dalam tingkah laku dan perbuatan. Yang ketiga, berusaha atau gemar mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain, sementara dirinya tidak mau menerima masukan atau saran serta kritikan dari orang lain. Yang keempat, berusaha dengan terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala serta gemar berbuat kerusakan di muka bumi seperti halnya yang dilakukan oleh Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. B. Bahaya takabur. Bahaya yang akan ditimbulkan apabila tidak menghindari sikap dan perbuatan takabur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat membahayakan diri sendiri karena menganggap diri sudah benar, mulia, lebih hebat dari orang lain, sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan diri. Akibatnya akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Yang kedua, rusaknya hubungan silaturahim, kasih sayang dan pergaulan antar sesama manusia. Hal tersebut disebabkan tidak adanya kemauan untuk saling menghormati dan saling menghargai dalam hubungan antar sesama. Yang ketiga, mendapat kesengsaraan hidup baik di dunia ataupun di akhirat.
Sengsara di dunia karena tidak dapat bergaul, sengsara di akhirat terhalang untuk masuk surga karena mempunyai sifat atau sikap takabur. Selanjutnya, C. Manfaat menghindari takabur. Takabur merupakan salah satu sifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam. Adapun manfaat menghindari sikap takabur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa ada yang lebih hebat dari dirinya, sehingga tidak jatuh dalam jerat-jerat kesombongan yang berakal dari ujub, yaitu adanya rasa bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, tumbuhnya sikap tawadu dalam diri dengan baik, sehingga selalu merasa diri memiliki kekurangan. Yang ketiga, terkendalinya dengan baik nafsu-nafsu yang ada dalam diri, sehingga penyakit hati lainnya seperti ria dan sum'ah dapat dihindari. Yang keempat, yaitu memiliki sikap ulet, gigih, dan tangguh, agar memiliki pengetahuan dan kehidupan lebih baik. Yang kelima, disukai dan disenangi oleh banyak orang. Dia akan memiliki jaringan persahabatan dan pertemanan yang baik, dan akhirnya bisa disukai dan disenangi oleh banyak orang. Yang keenam, terhindar dari ajab Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalau misalkan kita terhindar dari ajab Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya D. Cara menghindari takabur. Adapun cara menghindari sifat takabur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak merasa paling benar dan paling mulia. Yang kedua, tidak merendahkan orang lain, baik dengan lisan maupun dengan gerak anggota badan. Yang ketiga, memahami akibat dari sifat takabur. Yang keempat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, senang dan dapat menerima kritikan dari orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang tidak bisa menerima kritikan orang lain, karena pada dasarnya kita sebagai manusia pastinya mempunyai kesalahan. Jadikanlah kritikan orang sebagai motivasi agar kita menjadi lebih baik. Contoh perilaku menghindari takabur. Adapun contoh perilaku menghindari sifat takabur antara lain, yang pertama, senang bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang bulu. Yang kedua, bersikap terbuka ketika mendapatkan kritikan dari orang lain. Yang ketiga, terbiasa mengucapkan kata tolong dan kata terima kasih. Orang yang mempunyai sikap takabur biasanya susah untuk mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan kepada orang lain, ataupun mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu oleh orang lain. Yang keempat, tidak memamerkan harta kekayaan, baik secara langsung atau lewat media sosial, seperti halnya fenomena pamer kekayaan di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang yang memamerkan kekayaannya baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya di media sosial. Itu adalah suatu fenomena yang tidak pantas. Yang kelima, tidak membanggakan nasab dan keturunan, karena manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang keenam, selalu tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya materi yang keempat yaitu hasad. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. A. Pengertian hasad. Hasad berasal dari bahasa Arab yang artinya kedengkian atau iri hati. Al-hasadu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
atau KBBI, hasad artinya dengki. Dengki artinya menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Orang yang hasad biasanya ketika melihat orang lain bahagia, orang lain senang, orang lain mendapatkan nikmatan, dia itu bakalan bersedih hati. Dia bakalan berupaya bagaimana caranya agar orang lain yang sedang bahagia tersebut bisa diambil kebahagiaannya oleh dirinya. B. Bahaya hasad. Yang pertama, kerisauan dan kegelisahan. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Orang yang memiliki sifat hasad biasanya suka memfitnah dan mengadu domba. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan. Apabila orang yang sudah memahami hasutan sadar dan akhirnya dikucilkan. Yang keempat, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, itu adalah bahaya-bahaya dari sifat hasad. Semoga kita semua bisa menghindari sifat hasad, iri, dengki. Manfaat menghindari hasad. Yang pertama, memiliki pribadi yang tenang karena mampu mengolah hati dengan baik. Yang kedua, terjaganya persatuan dan kesatuan serta persaudaraan seagama dan setanah air karena seseorang yang hasad biasanya gemar mengadu domba dan membuat fitnah, sementara seseorang yang menghindari hasad selalu mengembangkan persaudaraan dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, terhindar dari kebencian dan tidak disukai serta disisihkan oleh sesama. Seseorang yang menghindari perbuatan hasad pantang menggunjing dan mengadu domba orang lain. Yang keempat, terhindar dari sikap-sikap tercela yang mengiringi perbuatan hasad seperti halnya ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan terjaganya semua kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. D. Cara menghindari hasad. Seperti yang telah diketahui bahwa hasad merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara menghindari hasad yaitu yakinkanlah dengan sifat Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat Maha Adil. Yang kedua, sadar perbuatan hasad akan mendatangkan kehinaan, kerugian, kesengsaraan, bahkan menghilangkan amal perbuatan. Yang ketiga, kembangkan sikap walas asih dengan selalu membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, jadikan orang-orang sekitar sebagai sahabat atau mitra, bukan sebagai saingan apalagi musuh. Yang kelima, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan sekecil apapun agar Anda memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup. Contoh perilaku hasad. Adapun contoh perilaku hasad, yang pertama terbiasa memberikan ucapan selamat kepada teman yang sedang berbahagia. Orang yang punya perilaku hasad itu biasanya susah untuk mengucapkan selamat kepada temannya. Yang kedua, contoh perilaku menghindari sifat hasad adalah berempati kepada teman yang sedang menderita kemalangan. Yang ketiga, contoh perilaku menghindari sikap hasad adalah bersikap rendah hati kepada siapapun tanpa memandang status dan sosialnya. Yang keempat, memandang orang lain sebagai sahabat dan mitra bukan sebagai saingan apalagi musuh.
Yang kelima, gemar bersilaturahmi dengan sesama sehingga tumbuh persaudaraan atau persahabatan sejati, baik dalam kondisi suka maupun kondisi duka. Materi yang kelima, yaitu membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah atau akhlak-akhlak tercela. Memiliki akhlak yang baik pada diri perlu ada usaha, latihan dan pembiasaan sejak dini tentang bagaimana menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah, tingkah laku yang baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia maupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Berikut ini adalah cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, yaitu yang pertama, utamakan kebutuhan pokok atau primer. Pertimbangkan masak-masak ketika hendak berbelanja. Berfokus dahulu kepada kebutuhan utama sebelum merencanakan untuk membeli barang-barang yang belum tentu dibutuhkan agar tidak terjebak pada pola hidup poya-poya. Yang kedua, tumbuhkan empati. Lihat sekitar Anda, hentikan sejenak pandangan Anda pada orang-orang yang kurang beruntung secara materi. Hingga untuk mengisi perut saja harus berpanas-panasan mengais sampah. Kadang ada orang yang mengemis dan lainnya. Katakan kepada hati Anda bahwa mereka juga manusia yang membutuhkan kelayakan hidup seperti Anda, tetapi nasib mereka tidak seberuntung Anda. Kelebihan harta yang Anda miliki tentu akan lebih membahagiakan jika Anda dapat berbagi kepada mereka dengan kerelaan, bukan untuk dibuang percuma-cuma dan poya-poya. Yang ketiga, ingatkan selalu bahwa ria adalah salah satu bentuk syirik. Yang keempat, sadarkan diri Anda bahwa Anda bukan siapa-siapa di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia lemah dan tak berdaya, bahkan nyawa yang menyatu dengan jasad pun bukan milik kita. Hingga benar-benar sadar bahwa tidak ada alasan untuk berlaku sombong. Kita tidak bisa mempunyai sikap takabur meski sebesar biji sawi. Yang kelima, ingat bahwa sifat hasad merusak bagi mentalitas Anda, yang akan berdampak kepada kerusakan fisik jika dalam hati Anda ada sifat hasad dan dengki. Karena kedengkian kepada orang lain hanya akan merusak diri dan mental kita, belum lagi hukuman di akhirat. Yang keenam, lakukan introspeksi muhasabah secara terus-menerus agar kesibukan yang telah kita lakukan melihat kekurangan diri menutup kesempatan kita mencari kekurangan-kekurangan kepada orang lain. Nah, itu adalah cara-cara membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Semoga kita bisa mempraktekkan materi-materi ini dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak baik, dan menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung materi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru ataupun materi yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita bahas barusan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.